Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Semoga pemirsa dimanapun berada, sedang apapun, saran saya bikin kopi, bikin minuman hangat atau dingin tergantung daerah. Kemudian rilekskan badan, santai dengan orang ngobrol. Hadirkan hati, hadirkan jiwa, hadirkan perasaan, seolah-olah ikut ngobrol di podcast kami. Dan saya mencoba menyelami pemirsa, apa yang mau ditanyakan nanti saya tanyakan. Kebetulan ini malam Sabtu, saya nanti minta ke Kang Teddy dalam satu session, nggak tahu video yang ini apa yang berikutnya, bebas full pertanyaan biar dijawab dengan Quran. Tapi nanti boleh apa tidaknya. Kemudian nanti ada beberapa dari pemirsa yang bertanya tadi, baik WA secara langsung maupun lewat komen, nanti biar dijawab sama Kang Teddy. Saya tidak menjawab ya, karena nanti salah, karena Qurannya belum teteh. Demikian pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, NPK. Penjelasannya ada di short. Waktu berikutnya kita serahkan kepada narasumber kita, artis kita. Wah, ini masih pasang ini ya, pasang bendul ini, pasang apa namanya, belangkon. Monggo Kang Teddy. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bil qawlil kitabil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu alaihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Ngapunten pemirsa, mengapa setiap kali saya buka pra saya selalu saya mengenakan Al-Quran Karim dan Al-Quran Azim. Setelah itu pasti saya selalu pakai ta'awudz. Itu apalagi membaca surat ya, surat salah satu Al-Quran, pasti saya mengetengahkan di situ ta'awudz. Setelah itu mengapa hari ini tadi saya ulang sampai 2 kali, laqad jaa, sungguh telah datang kepada risalahnya Rasul itu yang salah satunya akan kami ketengahkan bersama. Setelah itu saya tutup dengan ayat lain.
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahwa sesungguhnya segala kecerdasan yang kita punya, segala apa yang ada di dalam diri kita, segala rasa yang ada, itu sesungguhnya dari Sang Pencipta. Itu disadari. Karena seperti apa kita sebagai makhluk tanpa ada ilmu dari Sang Pencipta, tanpa adanya risalah dari kenabian dan kerasulan, maka kita sebetulnya tidak mengerti apa-apa. Itulah mengapa sampai saya tekankan, insya Allah kali saya ingin betul-betul memaknai itu, mendalami itu. Sesungguhnya tanpa kehadiran kenabian dan kerasulan, kita tidak akan menemukan cahaya itu sendiri, tidak akan bisa membuat konektivitas terhadap apa kejadian diri kita ini dengan alam semesta yang telah dijadikan oleh Allah di sini. Makanya kalau kita menyadari apa yang telah kita ucapkan itu, kita akan selalu melihat situasi apapun, kesempatan apapun, saat apapun, itu adalah pembelajaran bagi kita. Semua adalah peluang kita berguru pada kejadian yang kita lihat di hadapan kita itu, sehingga kita bisa menghargai dan memaknai sesungguhnya apa yang terjadi di hadapan kita itu, kita tarik ke dalam diri kita. Sesungguhnya dengan kejadian itu kita mau mensikapi seperti apa. Itu makanya kadang saya awali dengan itu sekarang. Kalau kemarin-kemarin karena saya berpikir belum masuk ke ayat, kita hanya ngobrol ringan. Tapi begitu sekarang kita harus masuk ke ayat dan sesungguhnya dengan dasar-dasar yang itu betul-betul dari nubuah sekaligus risalah. Makanya ada kenabian dan kerasulan itu sesungguhnya dibatasi, dipatok dengan bahasa ba'ats dan arsal. Karena mengapa? Ini akan ada pembeda yang jelas di situ. Seperti lautan yang oleh Allah diciptakan itu dengan air tawar, itu sesungguhnya tidak akan bisa menyatu karena ada pembatas yang jelas. Itulah Allah ingin menunjukkan kepada makhluknya bahwa sesungguhnya sesuatu itu kamu juga harus jelas dalam hidup itu. Itu sebuah kebenaran atau sebuah kebenaran dalam hidup. Karena kalau kita nanti tidak punya sekat yang jelas di situ, maka kita akan sering mencampur adukkan itu pembenaran atau kebenaran. Kita tidak bisa mengevaluasi, menilai, apalagi memilih. Karena dari situlah saya selalu menekankan kehati-hatian kita dalam melangkah setiap hari itu. Makanya selalu ingat fastabiqul khairat. Makanya mengapa kenabian dan kerasulan, terutama si Ahmad menjadi Muhammad, itu sampai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena yang diketengahkan, yang diutamakan adalah sesungguhnya akhlak kita bersikap, mensikapi terhadap lingkungan hidup kita itu sendiri, sehingga kamu ada kemanfaatan berkelanjutan dengan hidupmu itu di peradaban itu. Itu sesungguhnya pesan yang ingin saya tekankan terhadap pemirsa, terutama saya sendiri sama host, karena begitu sangat urgensialnya. Kalau kita tidak mengerti proses metodologi keilmuan yang ada dalam kemasan hidup itu sendiri, makanya mengapa Al-Quran itu mempunyai metodologi yang luar biasa dengan sistematisnya itu, sehingga sangat terperinci, sangat detail, sangat teliti. Itulah Al-Quran, bedanya dengan kitab-kitab yang ditulis oleh tangan manusia, sekalipun itu hasil dari akal pikiran manusia itu sendiri. Itulah nanti yang membedakan. Makanya jelas bahwa nanti kamu bisa memaknai kehadiran Alkitab itu seperti yang telah sering saya sampaikan, Syahrul Ramadan dan Wadi unzila fil Qur'ana hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sejauh mana kamu mensikapi
datangnya petunjuk itu ke dalam dirimu, bisa mengolah petunjuk itu dalam dirimu, sehingga sampai membuktikan dalam lakumu, karena kekhalifahanmu itu dituntut untuk pembuktian sesungguhnya itu. Sehingga nanti dengan pembuktian itu kamu mempunyai khasanah atau referensi yang lengkap, akhirnya namanya kafah, sehingga nanti bisa menemukan al-furqan. Pembedanya itu sesungguhnya di situ. Itulah sehingga kamu nanti bisa mencapai nur itu sendiri, mengukut pada jiwamu masing-masing. Itulah saya kira pemirsa, makanya saya sangat bersyukur sampai detik ini, saat ini, sekarang kita masih diberi kesehatan, masih diperkenankan waktu untuk membersamai kita bersama dalam rangka mensuguhkan sesungguhnya jiwa kita, jasmani rohani kita kepada realitas hidup yang ada ini dengan kacamata yang betul-betul objektif, yang betul-betul netral, tidak ada tendensi atau muatan berbias tanpa tujuan, tidak ada. Artinya kita betul-betul bagaimana mereset diri kita bahwa sesungguhnya datangnya Huda ya betul-betul dari Al-Quran, tidak akan tercampur dengan apapun namanya literatur ataupun namanya omongan atau apa. Jadi melampaui batas dogma sehingga kamu menemukan sebuah petunjuk itu yang saya harapkan. Itu nanti biar diketengahkan ayat yang kemarin akan kita bahas, surat dan ayat yang ada di kitab suci Al-Quran, sehingga kita nanti bisa menyelesaikan sampai mulai dari ummul kitab, utul kitab, ahlul kitab, sama ilmu kitab. Nah ini nanti mudah-mudahan bisa selesai, karena dari 4 unsur ini saya kira banyak. Kemarin kenyataannya kita baru bisa menyelesaikan ummiyul kitab ya. Nah itu nanti mudah-mudahan ya mungkin ini nanti baru bisa utul kitab lah, karena masih ada 2. Dan itu rangkaiannya sangat panjang, harus dengan ketelitian, sehingga nanti tidak ada yang terselip atau tidak ada yang apa istilahnya kesimsal. Itu saya harapkan seperti itu. Nanti terus mempersiapkan ayat-ayatnya, ayat apa nanti sehingga bisa membahas dengan kafah di dalam. Terima kasih. Monggo Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Semakin larut semakin asik, dan tanpa terasa kita sudah sampai di titik ini, sudah berbicara tentang ummul kitab. Apa itu? Ya itulah dasar kita untuk hidup dan berkehidupan di alam semesta saat ini, hari ini, sekarang juga. Ayatnya apa, Kang? ayatnya diulang surat Al-Jumu'ah, surat ayat kedua. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Lupa, ternyata matanya sudah tidak bisa dipaksakan.
ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Jumu'ah itu surat ke-62 ayat 2 ya. Jadi Al-Jumu'ah itu suratnya 62, tapi ayat yang dibacakan adalah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja mas. Wallazi ba'asa fil Nah, huwaladzi ba'ats, karena sesungguhnya dalam kenabian dan kerasulan itu ada dua. Jadi ada kerasulan yang ba'ats sama nanti arsalah itu. Itulah nanti pembatasan bahwa sesungguhnya Muhammad itu keahlian dalam bidang kejiwaan, sehingga si Muhammad mengapa sampai mendapatkan gelar al-amin itu karena beliau memahami betul tentang kejiwaan seorang manusia itu, seorang hamba itu. Makanya di situ selain Nabi dan Rasul, si Ahmad itu sesungguhnya ahli membaca jiwanya itu. Makanya di situ dikatakan ba'ats. Nah, itu untuk kanjeng Nabi, untuk si Ahmadnya ini. Lah Rasul itu nanti yang setelahnya itu. Makanya padahal kalau kita mau kembali kepada yang pertama surat Al-Hadid ayat 26, itu sesungguhnya diketengahkan bahwa di situ adalah namanya Nuh dan Ibrahim. Jadi keprihatinan jeritan hati itu diwakili konsepnya Nuh itu sama Ibrahim. Jadi jangan membahas Nuh karena dengan anaknya si Kanan, bukan. Tapi kalau kita sudah membahas ke Al-Quran, kita pengen membahas diri kita, membaca jiwa kita, berarti kan dibaca konsepnya si Nuh. Bukan si Nuhnya bermusuhan dengan anaknya, tidak. Karena kita tidak membahas sejarah atau ceritanya itu, tapi membahas sesungguhnya karakternya kenabian dan kerasulan itu mengapa dinamakan Nuh. Nuh itu sesungguhnya jeritan hati itu. Jadi jeritan hati, perasaan kolbun yang merasa keadaannya tidak bisa menemukan kedamaian itu, sehingga menjerit-jerit. Karena mengapa? Dia belum menemukan pemikiran logisnya dengan peradaban yang ada di sekelilingnya itu. Itulah sehingga nanti jenengan bisa membaca dirimu, menemukan dirimu sesungguhnya di situ pentingnya. Bukan ceritanya dan sejarahnya dengan keluarganya atau dengan persoalan yang melingkupi saat Ibrahim dengan anaknya Ismail, atau dengan istrinya si Hajar, atau yang satunya istrinya Ibrahim, satunya Saroh ya. Saroh dan Hajar itu bukan ke sana. Kalau kita memang membahas secara makrifatnya, secara ilmu sifatnya, maka kamu konsepnya itu. Karena yang kamu gali adalah sesungguhnya bukan nama cerita dalam sejarahnya itu dengan keluarganya atau dengan lingkungannya, bukan. Itu lebih ke dalam sesungguhnya kejiwaanmu itu, sehingga kamu nanti bisa mencocokkan yang namanya man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Jadi mengenal bukan Allah, tapi mengenal Rabbmu, maka jalannya adalah satu-satunya mengenal dirimu itu sendiri. Makanya saya kemarin kan sudah ngomong di sebelumnya, makanya kita mukadimah dulu dari situ, sehingga nanti bisa masuk ke yang berikutnya itu. Kamu akan mengenal semua tulisan, tidak ada perkembangan apapun di sini, tidak ada, maka akan menemukan petunjuk Allah di dalam dirimu. Itu dengan apa tulnya? Pasti dengan dirimu itu sendiri, dengan memikirkan segala aktivitasmu yang selalu berkonektivitas, yang selalu ada interaksi dengan alam semesta itu. Dengan sendirinya kamu nanti akan menemukan dan bisa memecahkan itu tanpa kamu memasukkan konsep-konsep lain yang ada di luar itu. Itu loh maksud saya. Sehingga kamu bisa memecahkan dirimu sendiri. Kalau nanti petunjuk itu masuk ke dalam dirimu, maka akan kamu olah di dalam dirimu itu sendiri. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa robbahu, kerobnya itu. Itu loh, kira-kira seperti itu ya. Makanya saya kembalikan ke surat mana? Al-Hadid yang 26 itu lagi. Makanya ini tadi dibacakan bahwa ba'atsna itu sesungguhnya khusus kekenabian, makanya itu dibuka tutup Nabi Muhammad. Iya Banda. Tapi di situ sesungguhnya nek jenengan perso yang dibahas adalah saat kenabian Nuh dan Ibrahim. Nah itu kan jauh dengan kelahiran si Muhammad. Iya Banda.
Tapi nyatanya di sini sudah muncul Muhammad apa belum? Sudah muncul Muhammad itu loh kan, dibuka kurung, tutup kurung kan Muhammad itu. Diterjemahnya coba. Nggak ada buka kurung, tutup kurung. Yang di Al-Hadidnya. Oh, yang di Al-Hadid tak Itu ada. maksudku. Artinya saya akan mengembalikan kan di Al-Hadidnya lagi. Nanti kaitannya dengan ini. Makanya Ba'ats itu mengapa bisa kok ke Muhammadnya, bukan ke Nuh atau ke Ibrahimnya. Itu maksud saya. Nah, artinya apa? Bahwa di situ saat kenabian yang dibahas saat Nuh dan Ibrahim ternyata sudah muncul nama Muhammad. Padahal sesungguhnya Muhammad secara jasmania kan belum muncul ini. Nah itu loh. Makanya Muhammad itu sesungguhnya bukan sebuah sosok. Makanya di sini bukan disebutkan si Ahmad, iya kan enggak? Bukan nama yang disebutkan, tapi yang disebutkan Muhammad, iya kan enggak? Itu loh, sehingga otakmu itu cerdas mensikapi ini. Itu loh, bisa mengupas isi yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Lah kalau enggak pakai akal kelogikan kamu, gimana kamu akan membahas ini? Makanya kemarin saya ngomong, yang namanya umiyin, umiyin, umiyun, itu bagaimana kamu nanti membedakan? Bahwa umiyun ini ke umatnya, ke jamaahnya itu. Tapi umiyin ini sesungguhnya terbatas pada seorang nabi dan kerasulannya itu. Lah uminya itu menginduk pada umul kitab itu. Makanya jenengan kalau melakukan sholat, membaca Fatihah, itu sesungguhnya doa. Dan isinya 30 juz itu. Lah apalagi yang akan kamu minta ke Allah? Doamu itu kan lucu, kamu terlalu mengada-ada. Karena sudah 6.666 ayat disingkat di itu. Saya kemarin kan sudah ngomong gitu. Itu loh, kalau kamu tidak berpikir, akhirnya kamu akan tumpang tindih gitu loh. Mensikapi Al-Quran, menerjemahkan, ini akan kesulitan. Karena Al-Quran itu sesungguhnya handbookmu, tool untuk kamu melakukan hidup di sini. Makanya saya sampai menerangkan bahwa alam akhirat itu ya sesungguhnya alam saat kamu melakukan itu, bukan alam rahasia. Kalau rahasia terus ngapain kamu ungkap di sini? Kan tidak perlu Allah membuka Al-Quran di sini 30 juz itu, gitu. Makanya mengapa alam akhirat itu sesungguhnya tidak sama dengan alam semesta sini. Makanya ada ritual tertentu yang harus kamu lakukan sehingga tidak sama dengan saat kamu melakukan di alam semesta. Juga tidak sama saat kamu melakukan di alam, di rahim penyempurnaan itu. Tidak sama dengan di alam arwah, tidak sama dengan di alam keabadian. Pasti beda. Lah orang kalau tidak menggunakan logik akal berpikirnya, bagaimana kamu membedakan antara alam akhirat, alam kubur, kuburan, alam keabadian, kelanggengan, mengapa disebut abadi dan langgeng, terus mengapa disebut alam azali, alam arwah asal usul. Kan jelas kamu gebiah-gebiah semua gitu loh. Sehingga kamu tidak bisa meneliti detail menerangkan itu. Lah kemarin saya terangkan detail tidak perbedaannya apa, mengapa disebut ini. Disebut alam mulki, kenyataannya kamu di situ mengucapkan apa? Malik Yaumiddin, Malik karena berkaitan dengan kerajaannya Allah. Lah kalau tidak di situ apa kamu bisa menyebut Malik? Di situ ada alam mulki karena terbukti seluruh orang 8 miliar ini kalau melakukan ritual sholat, maka nyebutnya sama apa enggak? Sama. Hah? Maliki Yaumiddin. Itulah kamu di alam mulki. Terbukti nyebut itu, setelah menyebut itu akhirnya kamu memberikan, memasrahkan sesuatu. Ada pasrahan tapi ada permintaan di situ. Iya apa enggak? Permintaannya apa? Kamu minta ditunjuki sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Tapi kamu memasrahkan seluruh ibadahmu dan hidupmu untuk lillahi robbil alamin. Digabung lillahi robbil alamin. Iya apa enggak? Dan itu cocok enggak dengan yang kamu ucapkan dan yang kamu lakukan? Contohnya gini, termasuk sholat duhur lah. Karena ini harus diungkap dulu mas, biar orang nanti tidak bingung. Sholat duhur itu dilakukan saat duhur. Dan apa yang kamu ucapkan? Usolli fardot duhri. Karena waktunya waktu duhur. Usolli fardot duhri arba'a rok'ata lillahi ta'ala. Kan harusnya gitu. Karena cocok. Sholat asar ya gitu, subuh ya gitu, nanti isya ya gitu, maghrib ya gitu. Kira-kira yang diucapkan dengan waktu yang dijalani cocok enggak? Kalau terjadi perselisihan kan mesti menjadikan masalah ini. Karena tidak cocok. Itulah sesungguhnya sirotol mustaqim. Itu pemirsa. Nah makanya ini tadi saya menjelaskan tentang ba'ats dan arsalah.
Disitulah perbedaannya. Nah kalau kita tidak mengkaji dengan Quran, kan ini kebalik-balik nanti kan. Itulah pemirsa, mengapa saya kalau sudah menegaskan begini, ya ini intonasi saya. Bukan marah, bukan saya pengen kamu lebihkan, bukan, ini lebih mengetengahkan. Mohon, monggo, jenengan-jenengan berkenanlah untuk menelusuri ini dengan akal pikiran yang objektif, jangan subjektif. Kamu membawa fikrohmu, nanti tidak ketemu, gitu loh. Karena mengapa? Saat itu kamu sudah membawa fikroh masing-masing. Lah Kanjeng Nabi dulu apa kamu kira tidak membawa fikroh jamaahnya dan umatnya? Membawa fikroh yang tidak akan karuan. Sehingga fikroh itu diluruskanlah dengan Al-Quran. Karena sebelum kedatangan Al-Quran sebagai penyempurna, di situ sudah ada sukuf. Ingat itu, di situ setelah ada sukuf ada Zabur. Setelah ada Zabur ada Taurat. Setelah ada Taurat baru ada Injil. Baru penyempurnaan Al-Quran. Artinya kamu sudah terwarnai dengan berbagai macam itu. Nah, pembersihannya sehingga Al-Quran menjadi Al-Quran Nur Karim dan Al-Quran Adim. Sesungguhnya kamu harus ngerti kenabian kerasulan ada ba'at, ada arsalahnya itu. Itu pemirsa ya. Makanya ini saya masih menekankan di surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Ya diteruskan Mas. Fil ummiyina rasulam minhum. Nah, setelah ba'at baru fil ummiyina rasulan minhum, dari umatnya itu sendiri. Sesungguhnya pengangkatan kenabian dan kerasulan itu bukan diangkat dari mana-mana Mas. Sesungguhnya juga dari kaum itu sendiri, kelompok dari umatnya itu sendiri. Tapi beliau kenabian kerasulan itu dihak paten oleh Allah dengan hak patennya lebih. Hak patennya namanya ba'ats dan arsalah. Itu loh. Kalau hak paten kamu selain Kanjeng Nabi dan kenabian kerasulan juga punya hak paten yang namanya apa? Musyahadah itu. Sehingga musyahadahmu terbatas karena terbukti apa? Matamu memandang ke depan, maka yang belakang itu tidak akan terlihat, tapi kamu kebalikannya memandang ke belakang sana, yang depan kamu pandang itu juga tidak terlihat. Makanya jawabanmu di situ karena roh satu sisi aja, karena masih unsur rohani jasmani belum ada. Jawab musyahid. Nah, tapi begitu sudah bisa melakukan kamu di alam semesta, nanti di alam akhirat dan alam mulki itu, maka jawabannya lengkap. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cocok apa enggak itu kira-kira? Secara logika harus cocok dan cocok. Nah, itu maksud saya. Sehingga kamu nanti tidak kebalik-balik mensikapi apa yang ada di Al-Quran itu sendiri. Itu maksud sesungguhnya. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Satu yang harus kita tarik garis lurus, tegak lurus dalam hubungan seorang hamba dengan penciptanya, Al-Malik, tidak mungkin dan tidak bisa sembarangan seperti peraturan perundang-undangan dibuat. Contoh begini saja. Ya. Pancasila 5 sila, nomor 1 ketuhanan, sampai yang nomor 5. Nggak bisa dirubah-rubah, kebalik-balik nggak bisa, karena itu sesuatu yang runtut. Seperti jam itu 1, 2, 3, 4 sampai 12. Ya. Tengah. Turunnya 13, 14, 15 atau 1 siang 2, 3, 4, Ya. 12 lagi. Yang rubah harus mulutnya. Nah. Nomornya enggak rubah. Jadi apa namanya? Siklus sebuah period yang dibatasi oleh tengah waktu itu akan berulang, seperti Senin Selasa sampai Ahad, nanti Senin lagi. Nah, semua itu dibatasi dengan 7 lapisan atau 7 kuku. Nah, demikian juga Al-Quran. Karena saya tidak tahu, lagi belajar ini ceritanya, tapi belajarnya belajar cepat, karena saya bukan mau jadi ahli, tapi saya harus ngumpuli ahli. Gimana caranya? Ya mendengarkan saja.
biar direkam. Nanti kalau sudah dingin-dingin santai-santai saya tonton lagi channel saya sendiri, di situ belajar. Sama kan, apa bedanya saya sama pemirsa? Tapi yang kita dapat ini lebih mudah, lebih ringan. Karena kalau saya tahu pernah 2-3 kali lah, kalau Kang Teddy datangin gurunya, waduh, karena dia bukan dari satu kota, beda kota, kilometernya juga jauh, nggak cukup bensin 20 liter soalnya. Dan itu 23 tahun Kang Teddy ini ngaji. Lah kita tinggal buka HP, tek nonton, betapa mudahnya. Itu baru period waktu masa kita. Bayangkan kalau ke 1447 tahun yang lalu. Ya. Jadi ketika Kang Teddy Ceria. menceritakan, saya tinggal menginginkan aja. Ya. Nanti pas di tempat yang lagi rileks saya ulang lagi. Ya, temen saya. Karena sekarang ini udah ada HP, teknologi canggih dan sebagainya gitu loh. Jadi alangkah naif kita kalau tidak mau belajar. Iya. Apalagi sudah di usia menjelang asar. Ya. Jadi bagaimana mensucikan? Karena saya sudah mandi susu, mandi madu. Nah, ternyata nggak suci-suci. Akhirnya ya harus mensucikan pakai Quran. Itu pemirsa. Monggo Kang Teddy dilanjut. Oke, terima kasih. Ini saya tekankan sebelum nanti lebih jauh ya, karena nanti banyak yang harus dibahas. Jadi ingat-ingat bahwa kalau HP emailnya kenabian dan kerasulan itu tidak seperti kita. Karena kalau kita emailnya kan hanya wa id akhad min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum ala anfus itu ya. Habis itu nanti kan masih lagi alastu birabbikum. Qalu bala yang di Al-A'raf itu sesungguhnya juga merupakan email. Habis itu nanti alladzi ja'ala lakum sama wal absara wal afidah qalilan ma taskurun. 3 langkah Anda ini. Tapi kalau kenabian dah. Kenabian dan kerasulan 4 karena sempurna. Paham di sini? Seperti kalau hari saya sebutkan isu sore awan bengi. Jadi pagi, sore, siang, malam. Itu kenabian dan kerasulan karena memang prototipenya beda. Makanya jenengan tidak bisa nanti masuk ke kenabian dan kerasulan. Mengapa begitu? Ada alasan yang sangat kuat. Karena kenabian kerasulan selain dimusyahadah dengan wa'id akhad min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyadahum, beliau juga di alastu birabbikum qalu bala. Berarti 2 ya. Habis itu juga alladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma taskurun. Cukup untuk linasi dan hamba kamu. Tapi kenabian kerasulan ditambah lagi. Apa? Ba'atsna wa arsala minhum. Ini tadi yang di surat Al-Jumu'ah. Itu sesungguhnya tambahan hak ciptanya Allah untuk membedakan antara kenabian kerasulannya dengan hamba linasi yang sebagai umat atau kaum itu. Paham di sini maksudnya? Gampangnya begini pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kalau camat, lurah, kepala dinas itu cukup dilantik gubernur. Ya. Tapi kalau gubernur juga harus disahkan oleh DPR. Ya. Itu aja. Iya. Itu kalau di pemerintahan. Ya. Jadi kenabian kerasulan itu gini, tidak setiap manusia nyatanya jadi menteri atau jadi presiden gitu aja lah. Nah, Artinya kenabian kerasulan ini gak iso mbok akoni sampai 10 miliar tahun yang akan datang. Itu ndak bisa. Apalagi ngaku Gusti Allah. Ini kan lebih naif lagi dirimu gitu loh. Makanya jenengan hati-hati. Ndak mungkin sepinter-pinternya orang yang namanya tapi urus ke sini. Dia kok sampai sekalipun dia ngerti Al-Qur'an, bisa bacakan Al-Qur'an, dia bisa metani Al-Qur'an, ngaku nabi dan rasul jelas ndak bisa. Karena mengapa? Tidak punya stempel yang ba'at sama arsalah. Itu loh. Sehingga kamu ya tetap sik menungso, tapi nanti kamu mendapatkan ilmu hikmah seperti yang di Ummul Kitab itu. Terbukti apa? Kamu termasuk bermusyahadah. Ya Panda. Sehingga kamu nanti kalau meninggal bisa syahid. Kalau ngerti musyahadahmu itu. Kalau tidak ya tidak bisa lah. Harus fair kita ya. Nah, setelah kamu menjadi syahid, nanti kamu meningkat lagi menjadi siddiq. Karena membenarkan kemusyahadahanmu, persaksianmu saat kamu di rahim itu.
Membenarkan aja kamu menerima itu seutuhnya, nggak kamu selai, nggak kamu khianati, itu kamu sudah menjadi siddiqin. Kalau kamu sudah punya modal dua ini nanti, maka kamu meningkat lagi menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmunya nubuah dan risalah itu menjadi ngamalan solihan. Kamu disebut menjadi seorang hamba yang soleh. Situ loh mas. Begitu nanti kamu tiga-tiganya itu kamu dapatkan, maka kamu menjadi al-ulama'u warasatul anbiya. Itulah kamu masuk konsekuensi logisnya menjadi aslama Islam. Itulah namanya Islam saguh sama Islam pasrah nanti. Itulah namanya muslim. Belum mukmin karena kamu belum akimi sholata warobaka fakabir. Atau kamu belum tahu yang namanya ya nasu butuh robbakumul ladzi khalaqakum balladzi namin qablikum la'allakum tattaqun. Kamu belum masuk ke sana. Clear mas ini. Makanya nyun sewu sepunten sing kathah saestu pemirsa. Saya bukan apa-apa. Ayo kita yang fair, membuka akal pikiran kita. Sesungguhnya Al-Qur'an harus kamu kupas seperti ini kalau namanya pengen ngaji. Nggak usah akbar. Itu pemirsa. Jadi gini, Kang Deddy kalau boleh mencari solusi dan konklusi dengan keadaan yang sekarang. Ya. Kalau dulu orang mau bikin rekening itu harus datang ke bank. Iya. Ya kan? Boleh, bener. Karena masih tradisional Nah, istilahnya. Kalau sekarang Iya. asal punya HP, Iya, digital. nggak Tahu. perlu pakai buku. Iya. Yang penting ingat nomornya pada saat daftar dicatat. Betul. Nah, kemudahan yang didapat dengan kita daftar online Ya, tidak berbeda dengan datang langsung ke tempat pada itu. saat manual. Iya. Yang membedakan satu, Mm, suatu saat ya, kalau sudah tercapai jumlah tertentu Ya. alias waktunya bayar pajak, ya. kita tetap harus datang ke kantor untuk stempel. Oh iya, itu nggak bisa diwakilkan. Nah, maksudnya Karena di situ. stempelnya nggak sama. Nah, jadi pada saat sekarang, maksud saya, kalau boleh, Iya. jadi Nggak apa-apa. kita buka seluas-luasnya bahwa beragama, berkeyakinan Islam itu sangat mudah, Iya, tidak sulit. betul. Karena kalau saya tangkap penjelasan panjenengan tadi, Ya, itu sulit. Artinya saya yang kumpul sekian lama itu menganggap sulit. Nah, makanya saya kasih penjelasan seperti tadi. Bahasanya begini, Kang. Sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, kalau kita menggali terus pakai tangga, itu terasa jauh dan dalamnya. Tapi kalau kita masuk lift, orang-orang udah sampai di atas atau di bawah, kan tidak terasa. Iya. Kecuali, nah ini ada kecuali, kalau dia mau memang jadi seorang ahlinya, itu harus seperti Kang Deddy, nggak boleh main-main. Nah, jadi tolong dibedakan antara kita mengajak dulu yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu lebih paham, yang sudah paham sangat paham dan mengerti, kemudian siap untuk mengajarkan. Nah, itu dibedakan dulu kelasnya. Iya, paham. Ya. Nah, kenapa? Saya sendiri aja, ketika ada kalimat-kalimat itu, saya memperhatikan kalimatnya. Walaupun saya kadang-kadang juga nggak paham dengan kalimat itu. Contoh tadi yang saya baru dengar nih pemirsa, Islam saguh sama Islam paguh. Islam saguh dan pasrah. Ya, Islam pasrah sama Islam saguh. Ya. Dari dua suku kata yang berbeda otomatis punya pemikiran, opini, makna yang berbeda juga kan. Iya, ini nanti Ketika tak konkretkan ya. Ketika itu tidak diterangkan, kan saya cuma gini aja, oh berarti ada dua macam nih, kan Iya. gitu aja. Ya, Nah. dan mungkin yang Ba'at sama Arsala itu juga jarang orang ngerti loh ya. Nah, iya makanya. Karena itu sebetulnya hak prerogatif Allah. Ya. Karena Allah istilahnya kalau di kerajaan Cina itu dia punya stempel itu, Bos. Itu. Dan itu tidak dikasihkan ke setiap orang. Betul. Karena untuk apa? Biar tidak terjadi kamu nanti bisa ngaku-ngaku Nah. kalau setiap orang dikasih itu gitu loh. Jadi
kan tadi ada 4 nih. Kalau kerasulan, Iya. Nabi ada 4. Oh, Kalau otomatis. kita kan cuma 3. 3. Nah, yang membedakan salah ba'atsnya itu kan stempelnya. Heeh. Nah, artinya kalau boleh saya perjelas, boleh dia mengangkat seorang pembantu yang mengerti dan paham seperti dia. Nah. Nanti diangkat oleh Rasul, Iya. istilahnya pembantu-pembantunya. Iya. Tapi Nabi dan Rasulnya sendiri itu hanya hak prerogatif Allah. Iya, gini Mas. Karena itu kurun waktu periode. Jadi tidak mungkin sampai kapanpun kamu sepinter-pinternya orang lah. Tidak mungkin nanti kamu sama dengan itu gitu loh prototipe. Pasti. Iya kan? Oke. Makanya saya kan sebetulnya saya ini kan sangat hati-hati. Sehingga jenengan nanti menonton itu makanya jangan dipotong. Itu loh bahayanya. Menonton kamu ndak ngerti hanya karena kebetulan diambil shotnya. Nah ini yang bahaya nanti. Kalau itu kita tidak. Kalau shot itu kan dia untuk mendapat saripati dulu. Ya, Kalau ya. dia pengen kenyang, dia harus lihat videonya. Nah, kalau shot itu hanya untuk ini kacang hijau. Tapi kacang hijau itu manfaat, guna dan bagaimananya itu ada di video. Ya. Nah, terus satu Kang, saya sebenarnya ini melihat fenomena di sekitar. Ya fenomenanya. Ya, fenomena di sekitar kita. Anomali maksudnya ya. Serupa tapi tak sama gitu. Ya, oke. Jadi contoh begini ya. Saya kan dulu pernah ikut kanuragan tuh. Iya, iya. Jadi kalau mau naik tingkat itu kan di pantai atau enggak di danau yang nyelam segini nih. Iya. Nah, malam-malam itu. Iya, tahu. Nah, nanti kalau selesai kan naik ke atas. Iya. Yang pingsan atau yang apa itu nanti dia bisa kayak ngomong. Nah, itu yang jadi pemimpin gitu loh. Oh. Seolah-olah itu doktrinnya dari langit atau dikasih dari guru-guru yang di atasnya, leluhur, Ya. agama nenek moyang. Ya. Ini sekedar cerita. Ya, artinya ini dikasih stempel sebenarnya dia jadi pemimpin. Sebenarnya kan tidak begitu, tapi kan meniru itu kalau saya lihat pandangannya dengan Kang Teddy ucapkan. Oh, makanya memang korelasinya gitu. Oke. Itu sangat betul. Karena mengapa kemarin di ayat yang telah saya bahas, sebetulnya jangan dikira bahwa orang mulai perjalanan kesukufan sampai nanti menemukan Al-Quran itu justru ternyata setelah Al-Quran penyempurnaan banyak yang menolak. Karena mengapa? Ternyata tidak menguntungkan secara pribadi dia. Sesuatu yang tidak sama dengan saya, golongan saya, kan kadang saya tolak karena tidak sama. Menganggap dia itu, istilahnya gini aja lah, tubuhmu sendiri itu kalau kemasukan sesuatu dari luar, ditolak kok. Tidak mau dia, oh ini apa? Wah bahaya ini pasti musuh. Kok masuk ke dalam diri saya tahu-tahu. Sebetulnya memang sesungguhnya indah sebetulnya, kejadian itu luar biasa sebetulnya. Makanya kejadian-kejadian semacam itu banyak sekali karena orang dulu itu sudah menggunakan akal pikirannya, tapi belum terbimbing dengan petunjuknya Allah gitu. Sebetulnya itu dia sudah, makanya terbukti Injil itu kan sudah melakukan eksperimen dan melakukan riset, penelitian dan eksperimen, sehingga mengetengahkan keilmuan yang paling mutakhir sesungguhnya. Tapi dia tidak dibimbing oleh Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terbukti apa? Makanya Al-Qur'an terakhir keluarnya. Gitu loh, Mas. Ini untuk membuktikan bahwa ternyata ada proses penyempurnaan itu. Itu loh, Mas. Dan saat proses penyempurnaan itu kan mesti jelas sulit. Lah bagi orang-orang yang saat itu sudah nyaman, enak, menyandang sebagai, seandainya gini, dia sudah dikultuskan saat itu paham sukuf. Terus ini datang Zabur. Maka ini kan akan istilahnya rumus, maka kalau ketemu rumus yang lebih, maka secara otomatis gugur dengan sendirinya. Lah ini tidak terima si rumus ini karena mengapa? Dia punya akal pikiran. Lah aku nanti sampai gugur. Lah banyak loh yang dampaknya gitu loh. Dompetnya hilang. Ya, salah salah satunya. satunya. Artinya omongan saya ini bener Ya, gini loh, Mas. logis. Logikanya ada. Iya, Gitu pengaruhnya hilang, apanya hilang, kenapa hilang, uangnya hilang, sembarang kalinya hilang, ditelanjangi. Ya, makanya panjenengan itu nek ngaji Quran diatur oleh siapapun tidak bisa.
karena kamu tuh buatan originalitas Jadi, Tuhan itu. Jadi kalau boleh saya kalau yang Taurat saya nggak paham ya. Ya. Artinya kalau Jabur ya pernah baca tapi tidak sepaham itu juga. Hmm. Gampangnya gini pemirsa, kalau mau baca Jabur tuh baca aja Borobudur. Boleh. Itu cukup. Bisa, ya. Karena itu nanti juga Buddha Hindu. Nyun juga sewu, gitu. ini tak buka dulu Mas ya sebelum dilanjutkan. Iling-ilingin tapi sebetulnya itu masuk tak buka nih. Baca kitab Usfuriyah coba. Ya. Ya, meriting ya. Tolong jenengan googling, buka kitab Usfuriyah. Tapi yang betul-betul yang kitab Tuhan. Telusuri di situ. Nanti kamu akan tahu sesungguhnya Ibrahim itu tidak hanya di Jazirah Arab. Itu salah satunya. Ya. Dan ini sudah pernah saya buka terhadap orang yang pernah ngaji ke saya. Udah itu aja lah. Sekarang saya mau bertanya. Hmm. Jadi gini ya. Islam itu kan penyempurna dari yang sebelum-sebelumnya. Kita juga sudah paham kalau ada teori baru yang lebih semuanya, maka teori yang lama dengan sendirinya jatuh, dianulir. Kayak rumus tadi. Ya, Iya. kan sudah dibilang. Iya. Sama juga kalau ada tap MPR yang baru, maka tap MPR yang sebelumnya tidak berlaku lagi. Oke, Nah, ya itu. seperti itu sebetulnya. Nah. Lucunya, Heeh. yang sebelum Al-Quran Hmm. itu kan mengajarkan tauhid robaniyah. Iya pasti. Bagaimana ada. mendekati Allah itu dengan begitu. Ya. Sementara setelah sekian waktu saya ngaji sama Kang Teddy, saya perhatikan, saya pelajari. Karena saya juga dari sini, akhirnya ke sini, itu terasa bedanya. Kenapa? Contoh, jangan sampai tidak sadar. Iya, kalau mau kehilangan kesadaran tak suruh mukul ubun-ubunnya. Itu satu. Iya. Yang kedua, ojo bola balik nyebut soto sate. Iya. Cari uang, masuk ke warung soto atau warung sate. Itu Iya. contoh. Kemudian yang ketiga, kan saya mulai lihat perbedaan-perbedaan Iya. dengan yang sebelumnya. Otomatis. Karena mau menjatuhkan yang salah sebelumnya ini kan harus ada pembanding dan logik. Bukan menjatuhkan artinya Mas. Kalau saya, ini saya. Heeh. Nah, ini saya. Kenapa? Iya. Saya kan mau memburning. Hmm. Nah, kalau yang nggak sama kan hak pribadi masing-masing. Bisa. Nah, ketika terjadi pergeseran atau perubahan Iya. dari telur mentah mau matang itu kan proses tuh Otomatis. untuk menjadi enak. Nah. Nah, ini sama, saya kan mengalami fase itu. Hmm. Jadi mau dikembalikan lagi sudah lewat, Ya udah. ya mau dikesinikan belum matang. Iya. Nah, iya, kan tahu. berproses masih Iya. dari telur mentah mau matang gitu loh. Istilahnya nasi sudah menjadi bubur, kamu kembalikan ke nasi nggak bisa. Ya, ini berproses, udah apa aron. Ya. Nah, mau matang. Ya. Nah, terus tapi saya dari situ sudah mulai melihat demarkasi garis batas, Ya. demilitarisasi garis Korea Selatan, Korea Utara itu sudah nggak Ya. kelihatan batas. Ya. Oh dulu begini, ini begini. Akhirnya saya berkesimpulan sederhana begini. Selama ini yang namanya Allah itu sirullah, rahasia Allah. Nah, sebentar, jangan dibantah dulu. Ya enggak, Mbak. Ini cerita. Oh, cerita. Oke, Cerita oke. menuju proses matang. Oh iya, iya. Nah, Hmm. ketika semua rahasia-rahasia kan bingung. Padahal kalau kita tadi bayang buka rekening Ah, yang namanya sidik jari pasti tidak ada yang sama. oh, otomatis. Nomor email, nomor identifikasi, nomor Apapun induk pasti tidak ada yang kehidupan sama. tidak sama. Iya. Tapi itu harus divalidasi di banknya. Iya. Nah, ya kita dapat kalau transfer rekening masuk ke nomor kita, Nggak memang keliru masuk ke tuh. kita dan Iya. keliru ya. Nah, benar, betul. Nah karena ini validasi, akhirnya saya pikir-pikir
logik. Makanya di awal ketika sholat itu tidak boleh mabuk, Ya. tidak boleh hilang kesadaran. Dalam arti begini, pemirsa, selama ini bayangan kita itu jangan dibilang mabuk itu minum tuak, bukan. Iya benar. Kalau sekadar mabuk minum tuak, waduh, itu mabuknya beda. Nah ini, ya tidak minum tuak, ya tidak dalam keadaan sadar juga, bukan sadar apa, bangun tapi tidak terjaga gitu loh. Ya bahasa yang tepatnya itu kemarin, Iya, bangun iya. tapi tidak terjaga. Kalau tidur kan jelas, bangun, tapi tidak terjaga. Makanya kalau tidak terjaga kan tidak dapat penugasan. Oh, itu mati. Karena tidak penugasan otomatis tidak dapat bayaran. Oh, iya. Nah, tapi kalau sudah berkesadaran, masih tidak jaga dia tetap jaga. Ya, karena dia sudah bisa membedakan Nah, antara hidup, ya. terbangun, terjaga, dan tersadar itu Ya. satu kesatuan utuh dalam Nah, dirinya. betul. Dan dia sadar ketika melakukan ritus Iya. dan di luar ritus, Iya. walaupun bacaannya sama, Iya. gitu loh maksud saya. Itulah nanti kamu berarti sudah bisa sadar dan berkesadaran. Kalau sebelumnya karena semua harus didekati dengan bahasa yang tidak berkesadaran. Ya namanya tidak sadar, kalau sekarang saya kan paham. Oh namanya tidak sadar, walaupun dia bergerak. Ya apa. kelihatannya hidup. Ya. Iya, Tapi tahu kan tidak saya. berkesadaran. Iyalah. Dengan tidak berkesadaran kan otomatis tidak dapat bayaran karena tidak bertugas dan tidak ditugasi tadi. Iya. Nah ini kan sebenarnya yang sedang kita terangkan dari awal sampai hari ini nih kan. Iya. Nah gitu loh. Tapi saya juga bingung mau menjelaskannya pemirsa. Tapi saya paham ini ada pemirsa yang menanyakan, Gimana? coba sih dipermudah lapisan-lapisannya atau ruang-ruangnya bahwa ini dari sini ke sini ke sini ke sini gitu loh. Karena saya juga saya paham nih, tapi menjelaskan juga kalau saya kan kemarin ini masuk ini teras, ini ruang tamu, habis itu ruang tidur, ruang keluarga. Nah, bangun hidup, bangun terjaga, sadar tadi kan ruang-ruangnya itu orangnya dicontohkan. Padahal sebenarnya sudah disebut ya belum muslim, mukmin. Kan kemarin sebenarnya tapi kan masih tercampur baur karena kata-kata yang masih baru. Contohnya Berproses gini. gitu loh. Jadi coba urutkan dari pertama sampai di tingkat 3 atau tingkat 4. Kalau tingkat kan kerasulan tadi nggak mungkin kan kita kan ya. Oh, itu Nah. gak bisa mas Nah. kalau itu. Makanya jadi diurutkan paling nggak sampai nomor 3, kemudian dibatas yang nomor 4 terakhirnya gitu loh. Tapi dengan bahasa yang ringan. Enggak, ini bahasanya gimana? Apa terlalu? Saya sendiri sebenarnya nyambung, tapi saya nggak paham. Lah berarti nggak nyambung. Wah, selama- begini. Tadi kan saya sudah jelaskan. Tahu, saya tahu. Paham kan berarti kan Nah. betul kan? Sekarang jenengan tanya gini ya. Oke. Ke saya kan juga boleh Oh boleh dong. feedback umpan Iyalah. balik. Kalau saya tidak paham tentang ini, kira-kira jelaskan seperti ini bisa nggak? Nggak mungkin. Paham kan sudah itu. Gini aja tak contohkan. Oke ya, yang ringan. Makanya saya ini meminta contoh yang ringan. Kamu meminang seorang gadis, mau kamu nikahi, paham ya? Gadis itu sama bapaknya dibilang, ya saguh aku, gak apa-apa anakku nikah. Tapi tidak dipasrahkan anaknya. Sagu itu apa sih artinya? Saguh itu sanggup, kesanggupan. Jadi saat kamu nanti punya anak, anakmu itu dilamar orang, kan kamu, ya enggak apa-apa wes boleh le. Tapi kenyataannya anakmu enggak kamu serahkan. Kira-kira keluar gajinya apa enggak? Lelak gak paham. Ya. Sampai nikah karo si Ani, contoh wes gini tak sebutkan namanya ya. Ani itu orang tuamu, mertuamu bilang, ya enggak apa-apa Pak Sony jenengan nikahi nak Sony. Nggih, wes, ya wes ndak nek KUA nek anu. Tapi si Ani tidak diserahkan ke kamu, padahal sudah disanggupi. Oke. Lah, artinya kan saya mencontohkan ini katanya minta dicontohkan yang enak Islam itu. Itu aku pengen membuktikan realnya seperti itu. Kamu melamar gadis, bapaknya sanggup, gadisnya sanggup, tapi gadis tidak mau tidur sama kamu, artinya kan tidak sanggup, tapi tidak
gadisnya itu di rumahnya orang tuanya saja. Tidak boleh kamu bawa kemana-mana, tidak boleh kamu gauli. Kesanggupan dia kan berarti tidak lahir batin dengan pembuktian sehingga bisa memunculkan anak itu loh mas. Itu maksudnya. Loh, ya Allah, kan sebetulnya seperti itu yang saya terangkan. Ya, makanya kan saguhnya kan tadi sagu loh. Saguh itu kesanggupan. Ya, makanya kan kalimat Tapi dengan kesanggupanmu ini kan ada bukti yang harus kamu serahkan. makanya di Maliki Yaumidin itu kamu kan mempunyai permintaan sama Allah. Terbukti apa? Kamu ngucap sirotol ladi, sirotol mustaqim Gusti. Iki penyuwunku teng panjenengan. Lah we terus nyerahne apa nek wis njaluk petunjukku? Ya yang saya serahkan hidupku dan matiku loh Gusti. Termasuk seluruh ibadahku iki. Cocok enggak dengan contohkan saya tadi? Kamu mau meminang seorang gadis. Orang tuanya sanggup, gadisnya sanggup, tapi enggak dikasihkan. Lah kesanggupan yang bagaimana ini? Karena ini dua unsur yang tidak bisa kamu pisahkan. Ya, Kalau saya tidak paham ini, masa aku bisa nerangkan sampai seperti itu dan mencontohkan dalam kehidupanmu bahkan? Terbukti tidak kemarin yang kamu nikahi dipasrahkan dan kesanggupannya ada? jadi sagu itu seperti itu contohnya. Iya. Lah, Kesanggupan. Ya kesanggupan sama menyerahkannya itu Ya. harus ada. Lah kamu sama Allah sendiri di Fatihah saat melakukan ritus kan ada kesanggupan dan penyerahan toh. Kemarin kan udah saya bahas. Unsur berarti. Ya, iya otomatis Ada saya. dua sisi mata uang. Ya, mata uang itu sobek salah satu, terus Oke. kamu belanjakan. Lah kan sudah terbukti dalam kehidupanmu sendiri sayang. Itulah, jadi kan dengan contoh ini kan jelas toh. Iya. Jangan diartikan saya marah loh Mas ya. Enggak, saya biasa aja kayak gini. Jadi justru dengan begini itu kan penegasan. Iya. Saking pentingnya. Makanya saya juga bertanya, karepe piye? Nah, Karena- kalau sudah saguh tadi, oh pemirsa, artinya saguh ini di dalam saguh itu ada dua, satu secara lisan, Ya. yang kedua secara perbuatan. Iya, harus. Lisannya oke, perbuatannya no. ngasih. Ngono Gitu loh. loh. Kalau ternyata kamu muni oh iya tak transfer bayar mbok transfer Nah, itu kan dasmu goro, toh. ya. Ya ngono lho. Bahasaku tuh itu, karena tidak semua orang paham dengan bahasa sagu iku mau. Makanya saya kan bingung itu sagu apa maneh. Maaf bahasa pemirsa, dia. ini nanti bahas ini gimana ini? Karena gini. Orang beragama menggunakan akalmu luar biasa dampaknya dalam hidupmu nanti. Tertata kehidupanmu, betul itu. Buktikan aja. Selama kamu mau beragama dengan cara menggunakan akal pikiranmu, seluruh apa yang ada di alam semesta, tangan-tangan alam semesta akan mencukupkan kebutuhanmu sudah. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Jadi saya ini kan dari zaman jahiliyah nih. Jadi ketika pada saat kemarin konsep atau doktrin dogma di kehidupan masyarakat yang sudah berlaku umum karena pembenaran Lah rapin biyen yo ngene iki itu kan asline. harus dibuang. Jadi ketika masuk yang tidak sama itu kan diperhatikan, dilihat. Tapi tadi saya bilang ibarat telurnya sudah mulai mau setengah matang menuju matang, warnanya berubah, keadaannya juga mudah berubah, yang dari dulu lembut sekarang rada mengeras. Di dirimu sendiri mengalami itu apa? Ya otomatis. Nah, ya sudah. Lah itu selama ini pernah diungkap dan orang sadar Makanya enggak dengan itu karena saya ngaji model baru kayak gini pemirsa. Kita ini kan tujuannya satu sih ngaji kayak gini. Iya. Nggak mau kesasar kan itu. Jadi sebenarnya. husnul khotimah gitu aja lah. Ya, karena Singkatnya. kita tidak mau kesasar. Contoh begini pemirsa, yang sederhana aja. Kita sudah tiga hari nih ngapalin yang langsung bukti aja dah, kita ngapalin la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita hafalin 3 hari. Atau pembandingannya ngapalin lagu baru, kita hafalin 3 hari. Sudah hafal 3 hari ya, 3 kali 24 jam nggak tidur hafal. Begitu hari H maju, yang kata yang satunya coba dihafal, coba dinyanyikan, dilagukan, dilafalkan yang kamu hafal kemarin. Karena enak yang ngomong ini, siap sudah nih otak. Begitu maju di depan, ada yang gebrak meja, lah pokoknya Rene
hilang semua. Ayo, yang sudah dihafal 3 hari ini begitu ada yang ngomongnya kasar atau gedebuk tadi, lupa semua. Saking lupanya dia gini. Itulah yang terjadi saat sakratul maut, pemirsa. Ya iyalah. Itu makanya saya contohkan real ini karena saya sudah paham sebenarnya. Cuman saya ini menggali agar itu lebih mudah lagi gitu. Karena kalau Kang Teddy ini jujur aja, kalau tidak S5 gak paham sampai. S5 itu tahu nggak artinya? Sudah suka. Jadi suka, bukan kerja, bukan. Suka. Kalau sukanya masih 1, berarti kan tidak sukanya 4, salah. Dan itu harus ada buktinya. Saya sudah terbukti tadi malam kalau cuma sekedar sukanya 3 saja, gak datang saya tadi malam itu. Tapi karena suka, apa jaring kok. Itu. Nah di sini yang saya contohkan tadi, itu tadi sudah dihafal 3 hari 3 malam. Itu singkatnya. Ada yang ngapalin 30 tahun. Pas digebrak sama yang namanya Munkar Nakir, bah! Langsung matanya mendelik ke atas, lupa semua. Pas habis napasnya. Bagaimana itu? Jangan lah. Makanya nanti ada istilah wa ajalahu minas syaiton. Makanya segala sesuatu itu jangan kamu kerjakan dengan tergesa-gesa. Memang tidak boleh. Karena segala sesuatu yang tergesa-gesa itu datangnya dari penampakan, dari Joma Jujo itu. Makanya selalu Joma Jujo itu menampakkan tahu-tahu dus di hadapan kamu gitu loh. Nah itu tidak boleh. Makanya kamu nanti kan? kamu nanti tidak akan menemukan sesuatu yang bisa kamu dalami. Karena gini aja lah, terbukti bahwa penyempurnaan dirimu itu cukup lama kalau dibanding seluruh makhluk yang ada di bumi. Yang paling lama itu kandungan janin itu yang paling lama janinnya Pak? Gajah itu berapa? 1 tahun lebih? Iya, Nah, mungkin 2 tahun. tapi kan memang gede seperti itu ya. Artinya dengan fisik kita yang bobot paling berat cuma berapa sih manusia itu? Logikanya itu aja lah ya. Itu kamu dikandung 8 bulan lebih loh, bayangkan. Jadi kamu mengalami ketidaksadaranmu itu cukup lama gitu loh. Makanya akan membangkitkan kesadaranmu. Itulah kamu namanya di alam kubur itu sesungguhnya itu. Nah, itu kan juga sulit, apalagi kamu yang awalnya itu tidak terbatas, terus dibatasi terus loh Mas. Terus gimana? Bayi bisa ngomong tuh butuh 2 tahun, normal. Nah itu, termasuk itu. Sehingga kalau jenengan rata-rata nyuwun sewu pun dengan ngoten nek. Kula jane yo duwe murid elek-elek jane. Ning ndak tak ungkap di sini lah. Iku rata-rata ngene. Aja ngono Mas, kewangelan aku ngelu sirahku gitu. Mencari metodologi yang sistematis yang tak gimana? Lah saya yang bingung. Lah saya dulu itu 13 tahun, 23 tahun lebih cuma mendengarkan, dan setiap kali mau ngomong takut karena beliau itu gimana ya, ini nanti saya salah ngomong, ya itu tadi. Wah terus, ya itu, saya pokoknya ya sudahlah, memang namanya ngaji kok aku. Ini dibuat santai, ngobrol, oleh rokokan. Dia nggak mungkin lah rokokan zaman itu. Oh enggak berani. Ya kayak kita sekolah aja lah, masa kita mau duduknya juga gini. Nah, mengapa sekarang saya kemas seperti ini? Saya lebih real, lebih fair menghadapi keberadaan sekarang. Dan saya tidak mengedepankan unggah-ungguh toto kromo ya. Makanya ini mbok mau ngeplak kepala saya aja sudahlah, saya tidak ngurus itu. Keplak-keplakan aku salah. Minum kopi 1 cangkir berdua, ya ayo kalau kamu mau. Makan kendum, ya ayo. Artinya kita itu sebetulnya tidak ada jenjang gitu. Kamu dengan saya itu sama, makan bersama, duduk bersama, gak duit-duit yang jaluk, alias mana yang ada gitu lah. Sampai seperti itulah istilahnya ya, nyun sewu. Gitu loh. Tapi tetap ada batasan-batasan gitu loh. Ya iyalah. Artinya karena kita saya jenengan kabeh itu kan sifatnya dengan alam semesta ini bukan sistem komando gitu loh. Sadari dulu itu. Jadi jenengan itu punya kesaksian yang sama, punya indera yang sama, makan yang sama. Lah yang beda apanya?
Kan tidak ada sesungguhnya. isi kepala. Ah, cuma ini nanti cara kamu menganalogikan, cara kamu menyerap, bagaimana kamu mengungkapkan rasa keprihatinanmu. Makanya semua rasa yang ada di alam semesta ini sesungguhnya asalnya dari mana sih rasamu? Dari Allah. Itulah seluruh rasa dikemas di sini 9 nanti menjadi 17. Itu rasakan semua rasa dari Allah itu sehingga kamu bisa mengolah rasa itu menjadi rasa di kulminasi dirimu itu. Itulah nanti nur sesungguhnya gitu loh. Kalau enggak bisa kamu gitu loh. Bisa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya tarik konklusinya dulu. Kanjeng Nabi Muhammad yang Ahmad menjadi Muhammad dengan batasan limit waktu 63 tahun. Ya. Sukupnya tuh sampai 40 tahun. Iya, ya Sukuk, terus Zabur, Taurat, Injil itu Setelah dulu. itu dari 40 tahun butuh waktu 18 tahun ke usia 58 Ya. baru perintah sholat. Ya. Dari 48 sampai dari 58 sampai ke 61 Ya, itu sholat tapi belum wajib. Baru 2 tahun diwajibkan dia nggak ada. Ya. 2 tahun. Nah, yang mau saya sampaikan dengan Kang Teddy ini pemirsa, ojo ya sholat khusyuk, sholat khusus dan macam-macam itu saya alami. Ya, nerawang kok, gak ru bentuknya, gak ru wujudnya, gak ru cara komunikasinya, tapi Asik ini, bagus ini. Coba tapi faktanya saya kalau ditanya sama Kang Teddy yang nanya, dan kepengen ru Tuhanmu ya apa, Gustimu ya apa, ceritakan ke saya. Ini ayatnya ini diketawain. Ada satu yang dia ajarkan yang saya tidak pernah lupa. Ceklen ya, nih pegang, ikut Tuhan. Wujud bentuk itu bisa kamu pandang dengan mata, dengan indera, dengan semuanya. Wah, mumet kepala saya pemirsa. Karena selama ini, jujur pemirsa, saya bayar 7 juta ikut pelatihan sholat khusyuk. Dan dia ajarkan sholat khusyuk itu. Waktu itu saya nggak berani ngomong, tapi kan sudah bayar 7 juta saya ikut pelatihan sholat khusyuk itu. Begitu pulang saya gini-gini teman-teman. Yang terbayang, yang tergambar dan dikerjakan itu harusnya saya bayar sekian tuh harusnya begini, harusnya begini. Tapi ini tak ada. Lah waktu ditanya sama dia saya bingung. Ternyata pemirsa, sholat kita itu sholat dengan keadaan perasaan. Kalau lagi perasaan gembira, dianggap nyaman. Seperti kita makan misalnya pakai ikan, produk enak masuknya di tenggorokan. Tapi begitu makan nggak ada ikannya, nasinya tok seret. Ya, ternyata begitu loh. Kok begini ya? Tapi ayat 7 ini pagi, siang, sore, malam dibaca tidak berubah. Berarti ada sesuatu yang harusnya tuh ajek. Ajek itu apa? Tidak berubah itu tadi. Ya. Nah, sementara kita Istiqomah. lagi senang, lagi nyaman, begini. Lagi tidak senang, tidak nyaman, begitu. Kayaknya begini, begitu. Sampai dibaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetap aja gelisah. Nah, itulah pencarian saya pemirsa. Ketika diterangkan sama Kang Teddy perlahan sedikit, akhirnya satu pemirsa, mudah-mudahan pemirsa sama saya vibrasinya sama yang saya tangkap sampai hari ini dari Kang Teddy, dan kemarin dibuktikan di ayatnya. Pakai akal pikir, Allah itu meliputi di luar di dalam, terlihat. Jadi yang tidak terlihat alias gelap dipastikan halusinasi atau bayangan-bayangan yang itu ilusi.
karena meliputi. Iya. Nah, ini kebanyakan nih, monggo narasumber Oke. Makanya diperjelas dan dipertajam. makanya saya selalu mengawali dengan pembahasan itu, gunakanlah metodologi keilmuan dengan apa? Selalu melibatkan akal pikirmu dulu, sehingga kamu renungkan, kamu dalami apapun bentuknya kejadian yang ada di hadapan itu sesungguhnya Al-Quran yang betul-betul tidak tertulis, gitu loh. Karena mengapa? Sudah menjadi kejadian. Itulah realitas. Saya ngomong, itulah realitas. Dan realitas itu sesungguhnya Allah itu. Tahu maksud saya? Saya konteks ngomongnya ke realitas yang kamu hadapi loh. Makanya besok kamu menghadapi pagi itu kan realitas itu. Nyatanya kamu menemui pagi itu apa enggak? Lah realitas itu sesungguhnya Allah gitu loh. Bukan kamu Allah. Realitas yang kamu hadapi itu loh. Realitasnya itu Allah. Itu. Jadi lainnya realitas bukan Allah. Ini bertanya Kak, Hmm. kan ada ayat yang menyebutkan atau surat yang menyebutkan, Hmm. tapi saya tidak tahu suratnya, tapi itu bunyinya gini, Gimana? Allah itu laisa kamitslihi. Iya. Nah, karena sudah dibatasin, bukan dibatas, dikasih garis bahwa berbeda dari yang kamu bayangkan. Otomatis. Makanya ketika diceritakan kayak gitu kan ya manut. Logik kan? Artinya tuh gini, orang bodoh sekalipun Iya. ketika dibahasakan begitu kan harus manut. Iya. Yang ngomong Quran kok. Lah iya. No. Itu loh maksud saya. Lah artinya Bukan yang membantah, bukan. Iya, tahu saya. Yang dimaksudkan bahwa Allah tidak menyerupai apapun. Itulah kamu menyerupakan Allah seperti pagi. Nah, Lah itu kan kamu dangkalnya berpikirmu. Pagi itu kan sesungguhnya tidak bisa disebut, juga tidak menyerupai apapun. ya. Buktinya gini, kalau pengen membuktikan, paginya orang yang di Yakut dengan paginya orang di sini sama enggak? Nggak sama. Enggak sama. Tapi sana nemui pagi apa enggak? Sama. Sini nemui pagi apa enggak? Ya. Itulah realitas. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Ini saya baru dapat pemikiran Nah, bahwa yang disebut pagi hmm, atau sore hmm, atau sebutan hmm. itu tuh pembatas. Ya, itu limitasi karena kamu di dimensi, Mas. Ya betul. Itu loh. Nah ini kan saya paham, Iya. tapi belum tentu pemirsa juga paham Lanjut. gitu loh. Nah ini diterangkan gitu loh maksud saya dengan Ini bahasa yang ringan. mau menuntut, makanya gini loh. Kamu menemui pagi di Bromo besok itu dengan di sini. Secara value kan tidak sama, secara penampakan kan tidak sama. Oh tidak sama. Tapi di sana kan juga disebut pagi. Oh loh. iya. Di sini juga disebut Iya. pagi. Di Jepang juga disebut pagi. Iya, beda nama, beda sebutan. Tapi waktunya sama. Bukan beda nama, Mas. Good morning. Iya. Morning kan? Itu kan beda sebutan. Beda Saya kan ngomong. ngomong. Iya. Dia akan menampakkan value yang berbeda. Tapi bahwa itu disebut pagi sama, tetap pagi namanya. Ya. Makanya ada Waktunya pagi, siang. sore, siang, malam. Siang gandengannya malam, pagi Ya. ini sama sore, Mas. Ya. Karena dibalik nggak bisa. Subuh, Karena maghrib. meloncat nanti. Ya, itu loh. Makanya sebutan pagi itu dimanapun tempat ya Sama. early pagi. Ya. Kalau sana mungkin bahasa Inggris Iya, beda. iya, iya. Tapi kan kita melihat esensinya paginya itu. Iya. Sekalipun secara penampakan dan Beda. value berbeda. Ya. Nah, di pegunungan ya mesti ada esnya lah. Hmm. Di sini kan enggak. Di sini pemirsa jelas Tuhan itu menyuruh kita berpikir ojo manut wae. Karena kalau omongan-omongan ini mbok telen ndak mbok pikir, ya domba-domba itu akhirnya. Apa kata yang Terus gembala. ini dituntut menerangkan yang seperti apa kamu gini loh. Kamu terlalu banyak terlalu banyak Budi Bukan. konsep. terlalu banyak konsep ekspektasi tentang Allah itu sendiri. Iya, betul. Akhirnya kamu akan bingung. Nah, dan itu memang dibuat seperti kita dikasih makan bicinnya banyak, bumbunya Iya. banyak biar pusing. biar Karena gini mabuk. aja lah ya. Karena Allah itu awalnya terlalu dibesar-besarkan dan dirahasiakan. Ya, benar. Sehingga Allah itu dan Al-Quran tidak pernah hadir sebagai petunjuk dirimu. Itu akhirnya kamu bingung. dan dibuat jauh. Nah, Padahal kan sudah dibilang Lah, lah. surat leher. Allah kok neng langit gitu terus kowe iki piye uripmu? Wong nyatane pipismu sing merintah sapa tak tekoni.
kamu pipis, kamu sakit, itu apa kau jobo? Ora. Ya di dalam dirimu sendiri yang menerjemahkan, yang membaca semua itu unsur yang ada di dalam dirimu. Alhamdulillah. Jadi Kang Teddy ini saya tarik lagi ke realitas kehidupan sehari-hari. Enggak contohnya yang terlalu berat gitu. Jadi pemirsa ingat di video-video awal Kang Teddy itu selalu ngomong realitas kehidupan hari-hari. Iyalah yang kamu hadapi itu. Nah, jadi itu Kamu menuntut lebih kan berarti di luar ekspektasimu terus yang kamu inginkan. apa kemarin tuh Ya, di luar di jangkauan. luar orientasi, ya ekspektasimu gitu loh. Jadi kamu melampaui batas dirimu sendiri. ya Enggak melampaui batas bisa diri. lah. Wong tanganmu cuma 1 meter terus pengenmu meraih bulan. Ya betul. Ini kan berarti angan-angan yang terlalu kamu lebih-lebihkan dengan angan-anganmu. Itu pemirsa. Itu garis bawah itu. Karena buktinya kamu besok menemui pagi itu sama orang Jepang yang menemui pagi. Cuma dengan value ukuran dan dengan wujud penampakan yang tidak akan sama. Tapi paginya pasti sama. Oke pemirsa, garis bawah. Penting, nur petunjuk kecerdasan. Artinya, sederhananya, Allah itu realitas kejadian yang kamu temui dari detik ke detik, menit ke menit, setiap saat. Jam, iya. Setiap saat. Iya. Ya pemirsa ya. Jadi Tuhan itu bukan di bayangan. Sekarang gini ya tanya, aktivitas hidupmu sesungguhnya dari apa sebenarnya? Dan kamu mikir sesungguhnya, gitu. Dan semua itu perubahan. Coba kamu tidak makan 30 hari ini, aku pengen ngerti kamu bisa aktivitas apa. Karena itu kan perubahan dari material ke immaterial sesungguhnya. Jadi material ini bentuk wujud sosok, tapi sesungguhnya nilai immaterialnya, energinya kan terjadi perubahannya harus kamu serap dengan sistem tubuhmu tuh. Saya kemarin kan sudah nerangkan itu sebetulnya, gitu loh. Kalau tidak gitu tidak mungkin kamu bisa mengadakan perubahan energi itu sehingga kamu menjadi gerak langkahmu itu tidak bisa. Tapi Kang Dewi bilang yang kejadian pagi itulah Allah sesungguhnya. Coba bilang biar ini prank gitu. Nah. Maksudnya. Jadi besok kamu menemui pagi, saya juga menemui pagi, Mas Kaji menemui pagi. Tapi orang Jepang juga jangan kamu sampaikan, di sana juga ada sebutan pagi. Tidak mungkin dia tidak akan menemui pagi karena mengapa? Dia di alam semesta, dalam satu rotasi dan dalam satu evolusi putaran alam semesta itu, sehingga dia akan menjumpai realitas yang ada itu dalam kehidupannya itu, sekalipun sosok dan value-nya yang berbeda. Dan itu Allah. Allah dan perbedaannya pasti ada. Karena mengapa? Dengan dibatasi oleh geografis lingkungan itu sendiri. Otomatis tidak bisa menafikan itu. Makanya dirimu dengan lingkungan itu konektivitas. Itu loh. Lah Sama Allah dengan Hah? equal sama dengan Equal. Lah Allah mau menunjukkan dirinya gimana tidak menunjukkan kamu dengan kejadian-kejadian geografis yang berbeda, dengan kejadian yang berbeda. Lah lucu ini nanti. Gimana coba kamu nerangkan sudah? Lah bingung. dan kan? itu Allah ya Ya kan? itu Allah. Oke, realitas pemirsa. itu. Petunjuk pemirsa channel Nurul Petunjuk Kecerdasan. Sudah ya? Ini diulang-ulang. Dibalik-balik. Jadi bukan Allah yang selama ini ada dalam bayangan kita, dalam merem atau apa, bukan, ilusi bukan. Tapi yang diceritakan tadi oleh Kang Teddy itu Allah. Yang diketengahkan. Yang Diketengahkan kita oleh- ketengahkan musyawarah di podcast Nah, ini tadi. itu Allah. Realitas itu sesungguhnya Allah. Allah. Sehingga sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas real itu sesungguhnya ilusi, bukan Allah. Yang terlihat oleh mata itu Allah. Nah, karena tidak logik itu nanti. Kalau tidak terlihat kamu merengkai, bukan. Ya bukan lah. Berarti itu yang Anda nanti gampang kita tanya lagi pemirsa. Satu